Secara kualitas memang sejak awal kan ini tim yang sangat bagus, saudara-saudara. Jadi wajar kalau tim nasional Indonesia U23 ini sampai menghajar Taiwan 9-0, 9-0, saudara-saudara. Dan sekarang masih ada satu pertandingan lagi. Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Turkmenistan untuk lolos ke Piala Asia U23, saudara-saudara. Ya, semoga saja bisa lah, semoga saja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan, semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menginspirasi maupun yang membosankan, semuanya. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang kemenangan tim nasional Indonesia U23 atas Taiwan. Skornya 9-0, 9-0 saudara-saudara. Ini berarti Indonesia berada di selangkah lagi lah. Selangkah lagi langkah Indonesia untuk ke Piala Asia U23 itu tinggal selangkah lagi, tinggal di depan mata. Kalau pada pertandingan terakhir Indonesia tidak kalah dari Turkmenistan. Nah, ini yang menjadi kunci. Yang menjadi kunci adalah tidak kalah. Indonesia menang, lolos. Imbang juga lolos. Karena kalau saudara-saudara tahu, ini adalah pertandingan yang penentuan. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Timnas Indonesia U23 itu mengawali kampanye di kualifikasi Piala Asia U23 dengan menghadapi Taiwan. Taiwan di Stadion Manahan di Kota Solo hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dan Sintayong yang hari Jumatnya itu tampil di Surabaya memimpin tim nasional Indonesia senior mengalahkan Turkmenistan 2-0, langsung berkendara melakukan perjalanan darat dari Surabaya ke Solo. Ya sekitar 5-6 jam lah. Cepat karena ada jalan tol saudara-saudara. Di situ langsung dia memimpin pertandingan Timnas U23 dengan sangat bagus saudara-saudara. Sangat bagus. Dia mengeluarkan sebuah taktik, sebuah game plan, sebuah skema permainan yang menurut saya sangat bagus. Sangat bagus, sangat menyerang, sangat taktis, sangat efisien, sangat berkualitas lah, sangat berbobot dengan materi pemain yang memang benar-benar sudah padu. Pemain-pemain yang selama ini membela tim nasional senior dengan usia yang masih di bawah 23 tahun sehingga ini menjadi kelebihan Indonesia yang tidak dimiliki oleh Taiwan saudara-saudara. Taiwan ini saudara-saudara menghadapi Taiwan ya, Sintayong menggunakan formasi 4-4-2. Skema di awal itu starting line up-nya itu 4-4-2. Di situ pemainnya itu ya saudara-saudara ya, dari penjaga gawang sampai penyerang semuanya itu adalah pemain yang punya jam terbang, pemain yang berpengalaman dan pemain-pemain yang berkelas lah. Di penjaga gawang nih di bawah Mister itu ada Hernando. Kemudian kuartet di belakang itu ada Rio Fahmi di kanan, kemudian Elkan Bagot dan Rizky Ridho di tengah, dan Pratama Arhan di kiri. Kemudian di lini tengahnya, di empat gelandang tengah itu diisi oleh Witan Sulaiman,
Kemudian di tengah itu adalah Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Mereka berdua sebagai box to box midfield. Sementara satunya lagi adalah Marcelino Ferdinand. Ini bermain dengan 4-4-2 dan Marcelino dan Witan ini selalu bertukar posisi di kanan dan kiri. Sementara di lini depan, saudara-saudara, di lini depan ada Rafael Struijk dan Ramadan Sananta berduet menjadi dua penyerang, menjadi dua ujung tombak yang selalu membahayakan pertahanan Taiwan. Pergerakan kedua pemain ini juga luar biasa. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya seperti yang kita lihat sendiri, Indonesia langsung menyerang, langsung menggebrak sejak menit pertama, berusaha mendominasi permainan, berusaha menciptakan banyak peluang, berusaha untuk mendikte lapangan, membuat pemain-pemain Taiwan itu terdesak, tidak bisa mengembangkan permainan dengan baik. Dan disitulah kelebihan pemain Indonesia mulai terlihat. Ketika lawan tertekan, ketika lawan melakukan kesalahan, ketika lawan tidak tahu apa yang harus dilakukan, para pemain Indonesia dengan leluasa mengumpan bola kanan, kiri, pendek, panjang, tropas, terobosan, kemudian eksekusi dari dalam, dari luar kotak penalti, dari permainannya bagus lah menurut saya, saudara-saudara. Menurut saya permainannya bagus karena memang lawannya tidak bisa mengembangkan permainan dengan bagus. Itu saudara. Taktik dan skema seperti itu, saudara-saudara, para pemain Indonesia langsung menggebrak. Mereka langsung membuat pertahanan Taiwan kelabakan dan terbukti Marcelino Ferdinand langsung mencetak gol. Mencetak gol melalui tendangan bebas yang menurut saya keren lah, saudara-saudara. Keren, saudara-saudara. Setelah itu, setelah gol Marcelino Ferdinand itu, Taiwan tampak semakin kebingungan, semakin kesulitan, semakin tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Sementara Indonesia itu bermain semakin lepas, tenang, santai. Bisa pokoknya pemain itu sebelum melepaskan bola, melepaskan umpan itu sempat berpikir terlebih dulu. Dan terbukti, saudara-saudara, gol demi gol kemudian tercipta. Babak pertama 5 gol. Babak pertama 5 gol, saudara-saudara. Dan kemudian di babak kedua, ketika ada pergantian pemain, ketika ada penyegaran pemain, Indonesia juga masih saja tampil dominan. Para pemain Taiwan semakin lengah, para pemain Taiwan semakin kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan pemain Indonesia, semakin sulit membaca permainan Indonesia. Indonesia juga unggul secara fisik. Fisik, staminanya bagus semua. Sementara Taiwan itu sudah terlihat loyo, terlihat lemah. Walaupun Indonesia juga ada beberapa celah yang menurut saya harus bisa dievaluasi lah. Dan terbukti kan hasilnya 4 gol tambahan berhasil diciptakan oleh pemain-pemain Indonesia di babak kedua. Jadi total ada 9-0, 9-0. Jumlah gol yang menurut saya cukup bagus. Dan ini menjadi kemenangan terbesar eranya Sintayong, kalau menurut saya, di level senior maupun di level junior. Dan ini adalah ya menurut saya sesuatu yang layak kita beri apresiasi lah, saudara-saudara. Layak kita beri apresiasi karena dengan 9 gol itu berarti Indonesia kini memuncaki klasemen di grupnya. Mereka unggul selisih gol. Unggul setidaknya 5 gol dari Turkmenistan yang pada pertandingan pertama, pada pertandingan melawan Taiwan hari Jumat atau hari Kamis itu dia hanya menang 4-0, 4-0. Saudara-saudara. Dengan kemenangan 9-0 Indonesia atas Taiwan. Dan sebelumnya Turkmenistan hanya menang 4-0 melawan Taiwan juga, saudara-saudara. Otomatis Taiwan sudah tersingkir dari persaingan. Sebaliknya, Indonesia menjadi pemuncak grup diikuti Turkmenistan. Dan ini bermakna berarti bahwa hanya Indonesia dan Taiwan yang punya hanya Indonesia dan Turkmenistan yang punya potensi untuk lolos ke babak akhir, ke putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Kalau nggak salah bulan Maret atau bulan April di Qatar, saudara-saudara. Tuan rumahnya Qatar lagi. Kalau Piala Asia Senior di Qatar, Piala Asia U23 juga di Qatar, saudara-saudara. Nah, ini peluang, hanya 2 tim ini yang berpeluang. Indonesia itu hanya butuh hasil imbang. Indonesia butuh hasil imbang, sementara Turkmenistan itu dia harus menang, harus mengalahkan Indonesia
untuk lolos otomatis. Tetapi kalau Turkmenistan imbang atau Indonesia imbang, itu juga masih punya peluang untuk lolos ke Piala Asia U23, saudara-saudara. Syaratnya nanti menunggu tim dari lain, runner up terbaik dari grup-grup lain. Karena Indonesia ini grup Indonesia ini terdiri dari 3 tim ya. Sementara grup lainnya itu berisi dari 4 tim. Nanti di tim yang isi grupnya itu 4, peringkat terbawah, juru kunci, tim yang paling bawah itu tidak akan dihitung. Jadi hanya akan 3 tim aja yang dihitung. 3 tim peringkat 1, 2, 3 akan dihitung. Nah, karena Indonesia grupnya hanya 3 ya otomatis. Otomatis 3-3. Jadi kalau imbang pun menurut saya masih bisa lolos, tergantung nanti hasil pertandingan di grup lain. Karena selisih golnya 9 gol, kemudian Turkmenistan itu ada 4 gol, itu menurut saya cukup signifikan lah. Cukup signifikan, apalagi nanti kalau misalnya hanya bermain imbang 0-0. Tetapi ya sebaiknya menang, saudara-saudara. Sebaiknya menang, karena kualitas permainan Indonesia itu lebih bagus dari Turkmenistan. Materi pemainnya jauh lebih berpengalaman. Dan apalagi Indonesia bermain di kandang, bermain di depan ribuan pendukung. Jadi ya harus menang, saudara-saudara. Melihat penampilan Turkmenistan waktu mengalahkan Taiwan 4-0, saudara-saudara, 4-0, saudara. Memang kualitas mereka tidak sebagus Indonesia, tidak sepadu Indonesia, tidak sekompak Indonesia, tidak seagresif Indonesia. Permainan mereka itu ya bagus, memang bagus, tapi tidak sebagus Indonesia. Pokoknya ya tetap aja mereka mengalir mengandalkan pemain sayap. Mereka bermain dengan sayap, umpan mereka itu taktis kalau saya lihat. Taktis, kemudian 1-2 sentuhan, tidak terlalu lama menguasai bola, saudara-saudara. Nah, meskipun kualitasnya masih lebih bagus Indonesia, saudara-saudara, bukan berarti kita harus meremehkan Turkmenistan. Tidak, saudara, jangan sekali-sekali meremehkan lawan. Karena sepak bola ini bukan matematika. Sepak bola ini bukan ilmu pasti, dan impossible is nothing kalau di sepak bola. Tidak ada hal yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi selama 90 menit di lapangan. Jadi itu harus kita waspadai. Salah satu yang patut diwaspadai adalah penyerang. Penyerang Turkmenistan itu sangat bagus, saudara-saudara. Saya lihat penyerang yang di depan itu ya, penyerangnya itu. Kemudian sayap mereka, baik gelandang sayap maupun fullback itu sangat rajin membantu serangan. Di sisi lain juga fullbacknya itu ketika bertahan itu mereka sangat cepat untuk turun. Ketika kehilangan bola mereka sangat bagus untuk menutup bola. Itu yang salah satu. Kemudian back mereka juga menurut saya sangat bagus, saudara. Cukup bagus lah, cukup kokoh, cukup disiplin, cukup bermain taktis, tidak melakukan waktu melawan Taiwan nih ya. Kita parameternya waktu melawan Taiwan, karena saya nontonnya itu. Mereka mampu bermain sangat disiplin, mampu membuang bola seperlunya, tidak terlalu bermain-main dengan bola. Begitu pula dengan gelandang mereka. Gelandang-gelandang Turkmenistan itu juga terlihat sangat rapi ketika menyusun serangan maupun ketika bertahan. Saya nggak tahu apa karena lawan mereka Taiwan yang baru saja dipermalukan Indonesia 9-0 atau memang seperti itu. Tetapi setidaknya waktu melawan Taiwan itu mereka bermain seperti itu. Dan ini harus benar-benar diwaspadai oleh Sintayong, oleh tim pelatih, oleh para pemain Indonesia, saudara-saudara. Sendiri sih secara pribadi yakin dan percaya Sintayong sudah mengerti cara bermain Turkmenistan. Sintayong sudah paham taktik dan strategi apa yang harus digunakan untuk mengalahkan Turkmenistan, untuk membawa tim nasional U23 ini lolos ke Piala Asia U23. Saya yakin Sintayong sudah tahu. Kenapa? Karena Sintayong itu pelatih yang selalu mengirim mata-mata. Bahkan kalau nggak salah itu waktu pertandingan Turkmenistan melawan Taiwan itu dia sendiri ikut nonton. Kemudian dia mempelajari rekamannya, kemudian dia membaca mana-mana posisi pemain Turkmenistan yang harus diwaspadai, mana-mana yang sektor penyerangan yang berpotensi membuat pemain Indonesia kerepotan. Dan saya yakin dia juga sudah memperbaiki titik lemah pertahanan Indonesia nanti ketika melawan Turkmenistan. Karena bagi Sintayong ini adalah pertandingan yang sangat penting sekali. Terbukti dia mengorbankan
mengorbankan timnas senior, walaupun pada akhirnya timnas senior juga menang, saudara-saudara. Dia mengorbankan timnas senior untuk fokus sepenuhnya ke timnas U23. Karena, saudara-saudara, karena di Piala Asia U23 itu nanti akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. Dan Olimpiade itu juga salah satu event olahraga, salah satu kompetisi sepak bola, pertandingan olahraga yang benar-benar bergengsi dan selalu banyak atlet, banyak olahragawan ingin bermain di dalamnya. Jadi saya rasa wajar dan saya rasa normal kalau Sintayong akan bisa mengerti, bisa membaca apa yang harus dia kerjakan ketika nanti menghadapi Turkmenistan. Satu cara yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengalahkan Turkmenistan adalah dari bola mati, dari skenario tendangan bebas maupun dari skenario sepak pojok. Dan pada pertandingan melawan Taiwan, Indonesia sudah membuktikannya mampu melakukan set piece, mampu memanfaatkan peluang dari sepak pojok maupun dari tendangan bebas. Golnya Marcelino Ferdinand kan jelas sebuah tendangan bebas yang para pemain belakang Taiwan itu mengira bola itu akan diambil oleh pemain Indonesia yang berada di kotak penalti, tapi ternyata kan tidak dibiarkan. Itu artinya apa? Itu artinya para pemain ini sudah belajar, sudah dilatih di waktu latihan. Kemudian golnya Elkan Bagot itu juga gol heading dari sepak pojok Arkan. Itu kan juga memanfaatkan peluang yang sangat bagus, saudara. Apalagi postur Elkan itu kan tinggi sekali. Dan Indonesia juga punya beberapa pemain yang posturnya tinggi untuk bisa memanfaatkan sepak pojok. Selain Elkan juga ada Rizky Ridho, itu posturnya juga tinggi. Ivar Jenner, Rafael Struijk itu juga posturnya tinggi. Ramadan Sananta juga posturnya tinggi. Jadi saya yakin ini set piece ini, tendangan bebas ini, free kick, sepak pojok dan sejenisnya lah. Ini akan menjadi salah satu senjata Indonesia mencetak gol melawan Turkmenistan, saudara-saudara. Saya sangat percaya diri, sangat optimistis, sangat yakin Sintayong akan bisa mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23. Walaupun menang besar atas Taiwan, saya percaya tim asuhan Sintayong itu tidak akan terlena, tidak akan lengah ketika menghadapi Turkmenistan. Ini berbeda dengan timnya Bima Sakti yang ketika menang 14-0 atas Guam, kemudian loyo waktu menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U17, saudara-saudara. Saya yakin hal seperti ini tidak akan terulang di timnya Sintayong. Karena ya Sintayong sebagai pelatih dia sudah paham, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia galak sekali kepada pemain yang tidak menjalankan instruksinya. Dan para pemain itu juga sudah paham mana tim berat, mana tim yang bisa mudah dikalahkan, mana tim yang harus diperlakukan serius, mana tim yang harus diperlakukan super serius. Dan saya percaya juga para pemain ini punya ambisi besar. Mereka sangat ingin tampil di Piala Asia U23. Mereka sangat ingin tampil di Olimpiade. Karena tampil di ajang seperti Olimpiade itu tidak setiap tahun, saudara-saudara. 4 tahun sekali. Ya, setidaknya kalau mereka belum bisa tampil di Piala Dunia, ya setidaknya mereka bisa tampil dulu di Olimpiade, saudara-saudara. Dan kita sebagai supporter, sebagai orang Indonesia, kita harus mendukung lah. Kita harus mendukung dan kita yakin ya semoga berhasil, saudara-saudara. Good luck, selamat berjuang. Itu tadi saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan tim nasional Indonesia U23 melawan Taiwan, melawan Cina Taipei, melawan apa lagi tuh? Yaitu pertandingan pertama di kualifikasi Piala Asia U23. Kita juga tadi sudah membahas peluang, kemungkinan bagaimana cara Indonesia menghadapi Turkmenistan pada pertandingan kedua, pada pertandingan penentuan, pada pertandingan yang akan menentukan langkah Indonesia, menentukan takdir Indonesia, menentukan masa depan Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ya, jadi intinya Indonesia itu
tidak boleh kalah melawan Turkmenistan. Imbang pun kita sudah lolos, apalagi menang. Karena pada pertandingan Taiwan melawan Turkmenistan, Turkmenistan itu hanya menang 4-0. Sementara Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0. Artinya, jika nanti terjadi hasil imbang, Indonesia dan Turkmenistan imbang, maka selisih gol Indonesia yang akan menentukan. Nah, dan Turkmenistan juga bukan lawan yang mudah, saudara-saudara. Saya yakin Indonesia akan bisa menang, tapi tidak dengan skor yang mencolok seperti halnya saat mengalahkan Taiwan. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembicaraan kita hari ini. Saya sudah bicara panjang lebar, panjang sekali, saudara-saudara, sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Nah, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih garing. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.